orang yang sudah menggadaikan harta bendanya untuk diinvestasikan ke saham, bukannya dapat cuan guys, malah biasanya itu ada bahkan yang paling parah berujung akhirnya tragis, stres, dan akhirnya bunuh diri. Tunggu dulu, sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Take your time into life, the fearless knowing, give it time, we'll be fine. Yo guys, what's up? Balik lagi bang gue Indra Kens, aka Indra Kusuma. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas satu fenomena yang menarik sekali dan lagi happening terjadi di negara kita Indonesia, yaitu investasi saham. Jadi kali ini gue gak akan membahas soal trading binomo ataupun apapun. Kali ini kita akan membahas mendetail mengenai fenomena investasi saham. Nah, sebenarnya saham itu apa? Jadi saham itu sebenarnya adalah fenomena investasi di mana kita itu bisa membeli nilai ataupun valuasi perusahaan, tentunya berbeda-beda nilainya gitu loh. Biasanya kita bisa membeli per lembar sahamnya. Contoh seperti saham BCA sekarang per lembarnya harganya sekitar 35.000. Kita tuh bisa membelinya. Caranya seperti apa? Ntar akan dijelaskan juga di video ini. Nah, lantas kenapa belakangan ini investasi saham booming banget di Indonesia? Sebenarnya kalau kita bahas throwback ya dari sejarahnya, udah dari tahun 1912 itu bisa kita melakukan investasi namanya saham ataupun pasar modal. Jadi semenjak masa penjajahan kolonial Belanda, sebenarnya itu udah mulai ada namanya investasi saham ataupun pasar modal. Itu dia guys. Jadi singkat cerita, investasi saham atau pasar modal ini adalah simpelnya nih. Kita punya duit, kita membeli nilai ataupun saham sebuah perusahaan yang nantinya kita bisa mendapatkan profit apabila nilai sahamnya itu bertambah seiring dengan bertambahnya valuasi perusahaan tersebut guys. Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi belakangan kita juga udah dengar banyak sekali berita-berita ataupun informasi tentang saham di Indonesia, dan bahkan influencer-influencer saham di sosial media itu banyak bermunculan guys, baik di TikTok, Instagram maupun di YouTube. Bahkan artis-artis besar ya, artis-artis ibu kota seperti Raffi Ahmad, Ari Lasso, bahkan anak presiden Kaisang sekalipun itu trading saham guys. Dia juga investasi saham juga guys. Nah, kalau gue pribadi udah mengenal saham sejak 3 tahun yang lalu. Cuman gue ini lebih ke ibaratnya investasi jangka panjang. Gue ngincar fundamentalnya guys. Gue tuh nggak trading. Nah, ada beberapa orang yang gue kenal, mereka itu bisa melakukan namanya trading saham. Pada saat pasar modalnya buka pagi hari, mereka beli, sore mereka jual. Jadi mereka tuh bisa dibilang swing trader gitu ya. Mereka melakukan tradingnya itu ya dalam waktu yang cepat gitu dan menguasai yang namanya technical analysis. Kalau gue pribadi di saham sendiri gue nggak terlalu fokus. Gue lebih fokus ke forex dan binary dan juga crypto untuk tradingnya. Tapi kalau untuk saham gue tuh lebih ke jatuhnya gue nyimpan gitu. Gue fundamental, gue investasi untuk jangka panjang. Ada beberapa saham-saham yang akan gue rekomendasikan juga ke teman-teman, tapi tentunya gue tidak expert di sini, tapi gue mau sharing pengalaman gue karena belakangan banyak banget orang-orang yang akhirnya terjun ke dunia saham tanpa knowledge, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Akhirnya yang jatuhnya apa? Mereka tuh bukan untung ataupun cuan dari saham guys, tapi malah rugi. Dan akhirnya banyak banget yang sahamnya nyangkut, mereka cuma ikutin tren, mereka trading, mereka pengen namanya investasi saham, tapi mereka tuh nggak tahu basicnya, mereka tuh nggak tahu knowledge-nya. Nah makanya jatuhnya mereka tuh sembarangan guys, dan yang jatuhnya tuh banyak orang yang pakai duit pinjaman guys, gade motor, gade rumah, gade mobil untuk investasi ke saham. Hal seperti itu adalah hal yang sangat berbahaya sekali. Biasanya orang-orang yang sudah menggadaikan harta bendanya untuk diinvestasikan ke saham, bukannya dapat cuan guys, malah biasanya itu ada bahkan yang paling parah berujung akhirnya tragis, stres, dan akhirnya bunuh diri. Banyak kasus seperti itu yang saya dengar. Ini dari kisah nyata guys, ada orang-orang seperti itu guys. Nah, jadi kali ini kita gak akan terlalu membahas mendalam mengenai apa itu saham dan sebagainya. Gue akan kasih tahu kalian basic-basicnya aja. Tapi di video kali ini, gue pengen ngasih tahu sekalian sebenarnya bagaimana apa aja langkah awal yang harus kita lakukan apabila kita pengen investasi saham. Yang pertama pastinya kita harus belajar dulu, memahami dulu apa itu investasi saham. Jangan kita nggak punya knowledge-nya, nggak punya edukasinya, sekedar ikut-ikutan, dan akhirnya membuat kita jadinya ya begitulah guys. Orang kalau ikut-ikutan, nggak tahu manajemen resikonya, nggak ngerti apa aja positif dan negatifnya, langsung aja
hajar di saham, ujung-ujungnya habis. Nah, yang namanya investasi itu berarti bukan pekerjaan utama, guys. Artinya apa? Artinya kalian juga harus punya bisnis ataupun pekerjaan kalian yang utama, yang udah stable, yang punya penghasilan yang pasti. Dari uang tersebut, barulah kalian alokasikan untuk investasi ke saham. Kalian bisa investasi ke saham, ke reksadana, ke obligasi, ataupun apapun itu instrumennya. Itu nggak masalah. Kalau untuk gue pribadi, gue sih sekalian sharing nih ke kalian semua. Gue investasikan beberapa penghasilan gue itu di kripto, paling gede itu di kripto, kemudian baru ada di binary juga di binomo, kemudian baru ada di saham, di properti dan bisnis-bisnis lainnya. Nah, jadi nggak sekonyong-konyong gue punya duit, gue punya gaji 10 juta per bulan, gue taruh 7 juta di saham, 3 juta gue pakai sehari-hari. Itu biasanya nggak bener, guys. Karena investasi apapun, itu mau trading forex, mau binary, mau kripto, maupun saham, itu selalu disarankan oleh para praktisi dan para mentor-mentor yang biasanya udah berpengalaman di bidangnya, selalu disarankan ataupun direkomendasikan untuk trading menggunakan dana nganggur. Tidak pernah kalian tuh disuruh trading ya duitnya berapa ya masukin semua, nggak pernah seperti itu, guys. Nah, makanya banyak fenomena belakangan ini karena artis-artis ikut merekomendasikan saham, orang-orang jadi pada hype gitu di saham. Mereka pada ikutan tren saham gitu kan, lah nggak tahu apa-apa langsung bikin account, langsung daftar saham, langsung jual semua asetnya trading saham. Jatuhnya apa? Ya mereka pada rugi semua, guys, karena nggak mengetahui resikonya dari saham. Nah, jadi saham itu biasanya menggunakan yang namanya metode spot trading. Nah, kalian harus paham dulu. Jadi balik lagi, yang pertama sebelum kalian memulai investasi saham, kalian harus ngerti dulu sebenarnya apa yang kalian investasikan. Karena kan kalian menggunakan dana ataupun duit kalian kan. Kalian kerja dapat duit, kemudian kalian pengen investasikan di saham. Harus tahu dulu saham itu apa. Jadi basicnya yang pertama harus cari tahu dulu investasi yang akan kalian jalankan ini seperti apa dan bagaimana cara-caranya, sistemnya itu seperti apa. Yang pertama harus belajar dulu. Yang kedua, kalian harus menyiapkan yang namanya dana nganggur. Sekali lagi ya, dana nganggur adalah dana yang setiap hilang, guys. Bukan dana kebutuhan, bukan uang dapur, tapi uang nganggur, sekali lagi. Nah, jangan kalian pakai duit pinjaman, duit orang lain, ataupun duit apapun itu yang nantinya itu berguna untuk kebutuhan kalian, malah kalian alokasikan ke saham. Itu sangat tidak direkomendasikan. Mau apapun tradingnya ya, mau apapun jenis investasinya ya, mau trading di binomo kah, cryptocurrency, bitcoin, forex, ataupun saham, sekali lagi sangat tidak direkomendasikan kalian tuh pakai uang yang bukan uang nganggur, tapi uang kebutuhan. Itu tidak direkomendasikan, guys. Bahaya sekali, kalian gaji 5 juta, 4 juta taruh di saham, wah, berabe, guys. Nanti ketika kalian butuh duit, karena kan harus withdraw dulu kan, nanti jatuhnya kalian malah stres dan ujung-ujungnya bukannya malah cuan, malah ya jatuhnya kalian malah rugi dan biasanya stres, dan gue nggak mau itu terjadi di kalian. Nah, yang ketiga, untuk memulai investasi saham, kalian harus memilih broker dan kalian harus membuka yang namanya RDN atau ya rekening dana nasabah. Nah, jadi ada berbagai macam broker di Indonesia dan pastinya pilihlah broker yang terbaik yang pastinya sudah OJK, secara hukum dia udah resmi dan legal di Indonesia. Nah, untuk gue sendiri, gue itu merekomendasikan beberapa broker. Nah, kali ini gue akan bahas tentang broker yang gue pilih. Dan gue udah beberapa kali menggunakan banyak broker waktu gue memulai investasi saham. Dan gue sekarang jatuh cinta ke salah satu broker namanya Ajaib. Jadi ini ada apps-nya, guys. Kalian bisa download baik di App Store maupun di Android. Nah, ini appsnya bentuknya seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat kan. Nah, gue ini baru-baru aja download, gue baru perpindahan dari broker yang lama menuju ke sini, guys. Jadi sekarang gue lebih memilih ini. Kenapa? Karena ada appsnya, easy sekali, gampang sekali penggunaannya. Dan di sini kalian bisa lihat ada buying power ya. Di sini ada foto gue, ada buying power. Di sini kalian bisa lihat dananya, saldo RDN gua adalah 566 juta. Dan di sini kalian bisa lihat beberapa portfolio gua, ini baru dikit doang karena ya gua baru daftar di sini tuh sekitar baru ada RDN-nya baru sekitar 4 hari yang lalu. Nah, kedepannya gua bakal pindahin dana-dana gua di saham, portfolio gua beberapa yang ada di saham dari yang broker yang lama ke Ajaib, guys. Karena Ajaib ini enak banget, guys. Ya, ini gue rekomendasikan ke kalian karena gue udah pakai beberapa kali dan gue udah dengar juga dari teman-teman gue yang lain banyak yang pindah broker ke sini karena ini easy banget sih penggunaannya. Nah, kalian harus punya account dulu yang pertama. Nah, untuk platformnya gue akan merekomendasikan Ajaib sebagai salah satu sekuritas terbaik yang udah gue pakai beberapa hari, dan gue udah dengar juga dari teman-teman gue yang udah pakai lama dan ini memang aplikasinya bagus banget. Dia udah by apps ya, di mobile udah disupport dari apps, jadi enak banget, guys. Nah, langkah awal kan harus punya RDN dulu. Nah, waktu gua awal-awal daftar account,
kita nggak langsung dapat RDN guys, tapi kita butuh waktu, biasanya memakan waktu sekitar 3 hari untuk yang namanya kita punya RDN. Jadi RDN itu apa? Rekening dana nasabah. Jadi kita akan di-create satu account bank baru. Nah, kalian pilih sendiri nih mau account apa, mau BCA kah, Mandiri kah. Nah, jadi dari rekening kalian, bank kalian bisa transfer ke RDN kalian. Nah, nantinya kalian bisa punya duit di sini, barulah kalian bisa beli saham di sini. Nah, seperti ini guys. Jadi di sini RDN gua saldonya sekitar 566 juta. Nah, jadi gua bisa membeli saham seharga ini gitu loh. Contoh nih ya, di portfolio gua membeli ICBP saham Indomie. Nah, jadi sekali lagi saham itu ada nama-namanya guys ya. Jadi ada kode-kode nama sahamnya. Kalau Indomie itu ICBP. Oke, gua membeli ICBP sebanyak 95 juta. Itu adalah 100 lot. Nah, itu dia. Jadi nilai-nilai saham itu berdasarkan berbeda perusahaan, berbeda lagi nilai sahamnya guys. Jadi satu lembar Indomie itu sekitar 9.000 ya saat ini. Lihat 9.375. Nah, jadi kita sekali membeli itu adalah satu lot, minimalnya satu lot. Satu lot itu dikali 100 lembar. Nah, artinya minimal kita bisa membeli satu lot, harusnya kita mempunyai 900.000 baru bisa beli satu lot. Itu dia guys ya. Jadi di sini gua punya duit kan 95 juta. Nah, gua bisa membeli 100 lot dan ternyata udah return sebesar 2%. Udah profit 2 juta. Nah, ini dari beberapa hari yang lalu ya guys ya. Nah, di sini ada saham Antam juga yang lagi happening banget ya. Gue beli dikit doang, cuma 154 juta dan udah cuan return sebesar 11%. Nah, gue itu beli kemarin pada saat harganya sekitar 2000-an ya. Nah, ini nih, ada nih di 12 Januari gue beli harganya 2.760 dan sekarang harga rata-rata saat ini udah 3.090 per satu lembar sahamnya. Nah, makanya gue cuan 11%. Itu dia guys. Nah, kalau Indomie tadi gue belinya di tanggal 13, itu belinya 10 lot, 14 lot, 45 lot. Belinya di harga 9.375, gitu dia. Dan sekarang cuannya udah 2% karena harga saat ini udah sekitar 9.500. Itu dia guys. Jadi simpelnya seperti itu. Gampang, beli jualnya itu gampang. Nanti kalian bisa belajar lagi. Nah, gue akan kasih tutorial lagi dan akan merekomendasikan beberapa saham-saham yang menjadi pilihan gue di video berikutnya. Tapi sekarang gue pengen kasih tahu kalian tutorial bagaimana mendaftar account dulu. Karena itu langkah paling awal guys. Gimana caranya kita mau trading atau investasi di saham kalau kita nggak mendaftar accountnya ya. Oke, jadi gue akan log out dan gue akan ajarin kalian dari awal daftar. Kebetulan ini cewek gue juga pengen belajar saham. Ini cewek gue, ya dia juga pengen investasi saham. Untuk langkah awalnya harus daftar account dulu. Nah, jadi ini sekalian gue ajarin ke kalian bagaimana caranya. Yang pertama kalian download dulu aplikasinya. Lewat apps aja lebih mudah ya guys ya. Bisa lewat apps, bisa lewat website. Tapi gue menyarankan lebih baik itu lewat apps. Daftar nih appsnya, daftar. Nah, kalian isi nomor ponsel kalian, isi email kalian, dan konfirmasi password. Oke guys, kalian tinggal isi nomor ponsel, kemudian email dan password, dan kode referralnya kalian bisa pakai kode referral gua akan taruh di link di bawah, INDR 608920471. Apa keuntungannya kalian pakai kode referral gua? Kalian bisa dapetin reksadana sebesar 10k gratis. Nah, kalian bisa dapetin reksadana gratis guys. Jadi kalian bisa isi pakai kode referral gua gitu. Jadi habis itu kita klik daftar. Oke, ntar dia akan minta kita untuk buat PIN. Nah, kita buat PIN-nya. Oke. Setelah itu, nah langsung masuk nih ke sini. Nah, dia akan memberitahukan kita untuk harap verifikasi sebelum investasi. Dia suruh kita untuk cek email untuk paduan verifikasinya. Ntar kita tinggal cek emailnya, ntar kita kirim ulang aja, kita cek emailnya dan kita bisa lihat langkah-langkah verifikasinya. Dan situ kita akan create yang namanya RDN. Nah, di akunnya Vanessa itu belum ada RDN-nya guys, karena belum dibuat. Kita perlu verifikasi lagi. Nah, ini dikirim lewat email. Oke guys, kita udah cek emailnya si Vanessa. Ini ada email dari Ajaib udah 3 kali ternyata ya. Kita cek email yang paling barunya, konfirmasi email, kita klik, dibuka aja di Safari. Nah, emailnya udah dikonfirmasi, kita balik buka apps-nya. Oke. Lengkapi data diri. Nah, ini adalah salah satu metode ataupun prosedur yang harus kita patuhi supaya ini registrasi akun Ajaib ya, supaya kita punya RDN, rekening dana nasabah kita aktif. Nah, ini kita harus masukkan KTP dan harus foto. Nah, kalian ikutin aja ya langkah-langkah berikutnya. Setelah itu lanjut. Ini ada 3 kali data diri.
diisikan dulu, ntar kita isi. Setelah itu teman-teman bisa lihat. Oke guys, kita ada foto, harus difoto nih KTP-nya di sini. Kemudian kita lanjutkan isi data dirinya. Pokoknya ikutin aja sesuai yang mereka minta ya guys ya. Nah, ini ada nih, berikutnya adalah profile resiko investor. Penghasilan berapa nih kita buat? Di atas 85 juta lah ya, penghasilanmu ya. Boleh. Gaya investasimu, resiko tinggi, return tinggi, sedang, return sedang. Pengalaman investasi. Pengalaman investasi gimana nih? Sedikit berpengalaman lah ya, karena baru belajar. Jangka waktu investasi mungkin 3-9 tahun. Lanjut, ini sekedar isi aja. Nah, nama bank di sini adalah nomor rekening tempat kita nanti bisa withdraw BCA. Nah, yang berikutnya, ntar tahap terakhir kita harus mengirimkan foto tanda tangan. Nah, kamu ambil kertas dulu, kamu tanda tangan, ntar difoto. Harus mengirimkan foto tanda tangan guys. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi kita ikutin aja sesuai yang mereka minta. Pokoknya diisi aja semuanya. Kemudian kita menyetujui syarat dan pernyataan. Habis itu selesai kita kirimkan. Habis itu kita tunggu prosesnya. Setelah kita mengisi data-data berikutnya, kita tunggu aja paling lama 3 hari. RDN kita akan aktif dan kita bisa deposit guys. Caranya adalah kita transfer aja ke RDN kita. Jadi dari RDN kita udah terisi, kita baru bisa beli saham di situ. Sama seperti saya tadi, kalian lihat kan RDN saya udah ada sekitar 500 jutaan. Itu saya transfer sendiri dari bank saya pribadi ke RDN yang ada di Ajaib guys. Oke, di checklist, kemudian udah dicatat tangan. Ambil fotonya. Oke. Ini foto tanda tangannya. Kita pakai flash. Oke, satu langkah lagi untuk berinvestasi. Ajaib ingin memastikan semua data masuk telah benar. Proses membutuhkan 4-5 hari kerja, tidak termasuk 1 minggu dan libur nasional. Nah, kemarin sih gua proses pendaftaran RDN-nya cuma memakan waktu 3 hari. Nah, ini katanya sih 4-5 hari. Jadi kita tinggal tunggu aja, setelah 4-5 hari RDN kita akan aktif dan kita bisa deposit. Nah, ini data sedang diperiksa nih 4-5 hari kerja. Nah, kita log out dulu. Ini rekening Sasa, RDN-nya lagi diproses. Jadi belum bisa investasi saham. Nah, nanti kalau udah bisa ntar bakal keluar RDN yang seperti nanti punya aku nih. Aku daftar, aku login dulu ya punya aku ya. Nah, seperti punya aku kan RDN-nya udah aktif. Jadi kita klik di sini, ini ada nih saldo RDN-nya. Nah, cara top up kita tinggal top up, di sini akan muncul rekening BCA atas nama pemiliknya Indra Kesuma juga. Jadi kita dibuatin satu rekening lagi. Rekeningnya untuk rekening saham RDN, rekening dana nasabah. Ini jadi kita bisa melalui bank transfer, ya bank BCA transfer ke sini, nanti dia jadi terisi. Jadi ada buying power ya, saldo LDN-nya akan bertambah. Ini adalah buying power, jadi kemampuan kita membeli saham. Nah, jadi kayak sekarang dengan saldo 500 juta, aku bisa membeli saham ya seharga 500 juta. Macam-macam, kayak ini aku beli saham Antam beberapa lot, aku belinya 500 lot, aku bisa beli saham Indomie 100 lot, harganya 90 juta. Nanti kita tinggal pilih saham-saham yang pengen kita beli. Seperti itu, yang penting RDN-nya udah aktif dulu. Oke, jelas sampai di sini ya guys. Nah, jadi kira-kira begitulah cara untuk memulai investasi saham di Ajaib. Kalau aku merekomendasikan sekuritas Ajaib untuk kalian memulai investasi di saham. Nah, aku udah pakai ini dan ini enak banget guys, easy banget karena kita pakai aplikasi di sini, gampang banget dan kita bisa cek terus. Nah, handphone kan kita bawa terus nih. Kita bisa cek saham apa yang paling oke, kita mau beli tinggal beli, gampang pokoknya di handphone. Jadi kita tinggal tunggu RDN-nya aktif, setelah itu kita deposit dan kita bisa memulai investasi saham. Tapi tetap ingat, kenali resikonya, jangan sembarangan, pelajarin dulu semua seluk-beluk tentang dunia investasi saham. Jangan sembarangan taruh duit, jangan sembarangan deposit, dan jangan sembarangan beli saham kalau kalian nggak ngerti resikonya. Ntar yang ada malah nyangkut duit kalian ya. Seperti banyak kasus-kasus ada orang yang goreng-goreng saham, kalian ikutan beli, jatuhnya ntar udah naik, kalian belum sempat take profit, udah loss duluan. Nah, jadi berhati-hatilah dalam memulai investasi, jangan sembarangan. Oke guys, sekian aja cara awal tutorial dasar untuk memulai investasi saham. Jadi cara-cara daftarnya ntar gue bakal tulis lagi di deskripsi di YouTube di bawah, sehingga kalian mempermudah kalian bisa baca ulang dan tonton tutorial videonya. Jadi yang pertama, download dulu aja aplikasinya, aplikasi Ajaib. Setelah itu daftar email kalian seperti biasa, kemudian ajukan verifikasi data seperti cara-cara yang udah aku katakan tadi, dan tinggal tunggu prosesnya. Ketika RDN sudah aktif, kalian tinggal deposit dan bisa memulai investasi saham. Oke, ditunggu video berikutnya. Gue akan bahas tentang bagaimana caranya untuk memilih saham-saham yang recommended, baik itu blue chip ataupun saham-saham yang direkomendasikan untuk bisa mendatangkan profit yang gede. Itu gimana caranya gitu. Gimana cara kita melihat ataupun menganalisis
saham sebuah perusahaan, baik atau nggak baik untuk kita beli untuk jangka panjang dan investasinya akan gue share di video berikutnya. So guys, sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens dan Vanessa Kong. Salam. Salam. Oke, bye-bye.